Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Lufiana dari kelas 10-9 SMA Negeri 7 Kota Cirebon, akan menjelaskan materi pelajaran agama Islam bab 4 tentang asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance. Sinonim asuransi adalah pertanggungan. Adapun yang dimaksud asuransi syariah atau dikenal sebagai asuransi takaful berasal dari bahasa Arab dari kata dasar takafala, ya takafalu, takafulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Dasar hukum asuransi syariah yang pertama terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua berisi tentang perintah bagi umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-9, menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan perkataan yang benar, serta tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan masa depan anak-anak. Yang ketiga terdapat dalam hadis riwayat Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berisi berbagai ajaran tentang etika dan keutamaan Islam. Yang ketiga adalah hukum asuransi menurut para fuqaha. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Yang keempat ada hukum asuransi syariah di Indonesia. Regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Rukun asuransi syariah ada 4, yaitu ada kafil, ada ma'fulah, ada ma'ful anhu, dan ma'ful bih. Tujuan dan prinsip asuransi syariah, tujuannya untuk melindungi peserta asuransi dari terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Prinsip-prinsipnya yaitu ada tauhid, tolong-menolong, kerjasama, keadilan, amanah, larangan garar, kerelaan, larangan praktik judi. Yang kedua ada bank syariah. Bank berasal dari kata bahasa Prancis yaitu banque dan dari kata bahasa Italia yaitu banco, yang artinya bangku, lemari, atau peti. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan tentang fungsi dasar dari bank umum. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah ada yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana ada 2 macam, yaitu ada wadiah dan mudharabah. Yang kedua ada penyaluran dana dalam bentuk investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Yang ketiga ada jasa pelayanan. Jasa pelayanan berdasarkan pada akad, yaitu ada wakalah, hawalah, kafalah, dan ran. Yang ketiga ada koperasi syariah. Koperasi syariah adalah usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dasar hukum koperasi syariah yang pertama ada Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong dan saling menguatkan. Yang kedua ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Simbol dari sila kelima adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 per MUKM 9 2015 tentang
Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana, penyaluran dana, investasi atau kerjasama, jual beli, pelayanan jasa, pengalihan utang, pendelegasian mandat, pegadaian syariah, penjamin, dan pinjaman lunak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.